kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang metodologi, tentang blueprint penerapan metodologi STOR dalam rekayasa perangkat lunak untuk meningkatkan keamanan siber. Di mana ini untuk menjawab tugas dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak kelas SI 601. Di sini kami terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama Mas Tito Rahmatidya dengan NIM 240 10 10 20 218. Kemudian yang kedua Mas Yosep Puji Rohan dengan NIM 210 10 10 10 117. Kemudian yang ketiga Kak Retno Putri Cahyani dengan NIM 240 10 10 20 187. Kemudian Kak Khadijah Kalda dengan NIM 240 10 10 20 159. Dan kemudian yang terakhir saya sendiri Tommy Elisa dengan NIM 230 10 10 20 106. Seperti yang kita ketahui bersama, serangan-serangan di dunia maya atau di dunia siber ini semakin hari semakin meningkat. Sehingga kita perlu waspada terhadap serangan-serangan ini. Dan sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia IT, khususnya para programmer dan perancang sistem, seharusnya sudah mulai menekankan keamanan ini sejak pembuatan sebuah software atau sebuah sistem. Dan seringkali pada saat ini masih banyak yang belum menerapkan hal itu, di mana keamanan siber ini masih dipikirkan belakangan. Dan melalui metode yang kami angkat kembali ini dikenalkan bahwa perancangan keamanan harus sudah dimulai sejak perancangan sebuah sistem atau sebuah software. Baik, untuk pembahasan pertama, untuk pendahuluan akan dibawakan oleh Kak Yosep. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Tommy. Untuk slide yang pertama yaitu latar belakang. Untuk ancaman cyber, seiring dengan berjalannya waktu sering meningkat dengan ancaman-ancaman seperti SQL injection, DDoS, dan XSS. Pada gambar di sebelah kanan terlihat tren untuk ancaman cyber ini cukup signifikan meningkat di periode Maret sampai ke bulan Juli. Data ini saya ambil dari data BSSN periode 2021. Lalu untuk pendekatan tradisional, security as add-on ini rasanya kurang efektif, di mana perangkat security sering di nomor belakangkan ya untuk pengamanan ini. Lalu untuk selanjutnya, STOR memungkinkan identifikasi ancaman proaktif dan dokumentasi kebutuhan keamanan yang terukur. Tujuannya meningkatkan keamanan sistem e-commerce dengan mengintegrasikan metodologi STOR, yaitu Security Threat Oriented Requirement Engineering, sejak tahapan rekayasa kebutuhan. Lalu untuk target penggunanya yaitu tim-tim pengembang aplikasi yang mendevelop aplikasinya sejak dini. Lalu untuk stakeholder seperti manajer proyek, auditor keamanan untuk lebih aware dalam security. Selanjutnya untuk pengguna akhir, konsumen, dan admin toko. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Halda, silakan.
Selanjutnya, untuk analisis kebutuhan keamanan, yang pertama itu ada fungsional sistem, yaitu ada autentikasi, yaitu multifaktor atau 2FA, limitasi percobaan login atau lokal. Kemudian manajemen akses, yaitu role based access control, admin, pelanggan, atau mitra. Selanjutnya untuk enkripsi data, SSL, atau TLS, atau AES 256 untuk data sensitif. Selanjutnya audit trail, yaitu log aktivitas pengguna yang tervalidasi. Kemudian ada juga yang dinamakan non-fungsional. Yang pertama, ketersediaan, yaitu uptime 99% dengan mitigasi DDoS. Untuk kinerja, respon sistem kurang dari 2 detik di bawah beban normal. Selanjutnya, kerahasiaan, yaitu enkripsi data. Selanjutnya akan dibahas oleh Baik, selanjutnya yaitu mengenai pemodelan ancaman dan solusi STOR. Langkah-langkah dalam melaksanakan metode STOR ini yaitu yang pertama identifikasi aset, yaitu berupa data pengguna, transaksi, log, dan sebagainya yang merupakan aset dari perusahaan. Kemudian yang kedua, kita analisa ancamannya melalui teknik brainstorming, yaitu threat, spoofing, tampering, dan lain-lain. Contoh ancamannya yaitu brute force login, kemudian SQL injection, dan beberapa ancaman lainnya. Setelah analisa ancaman, kemudian kita lakukan pemetaan solusi. Yang pertama dari ancaman brute force, yaitu kita gunakan solusi CAPTCHA, sehingga orang yang melakukan brute force ini harus melalui pemilihan CAPTCHA ini, sehingga tidak bisa dihack begitu saja passwordnya. Dan apabila ini 3 kali gagal, maka otomatis logout. Yang kedua yaitu ancaman SQL injection. Solusinya yaitu validasi input berbasis waitlist. Kemudian diagram alirnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan validasi aset, yaitu berupa data, sistem, dan stakeholder. Dari data, identifikasi data kritis, contoh database pelanggan, dan log transaksi. Kemudian di sistem, yaitu infrastruktur yang perlu dilindungi, contohnya server, API, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu stakeholder, yaitu pihak terkait, contohnya tim developer, auditor, pelanggan. Tujuannya yaitu untuk memastikan semua aset berharga terdaftar dan divalidasi oleh stakeholder. Setelah dari identifikasi dan validasi aset, dilanjutkan dengan threat analysis, yaitu threat model, brainstorming, dan OWASP top 10. Threat model yaitu klasifikasi ancaman, spoofing, tampering, dan lain-lain. Contohnya spoofing, yaitu ancaman login palsu. Kemudian brainstorming, kita diskusikan secara tim untuk menemukan celah. Kemudian OWASP top 10, yaitu referensi ancaman umum, contohnya SQL injection. Tujuannya yaitu mendapatkan daftar ancaman spesifik untuk sistem. Setelah analisa threat, kita melakukan pemetaan, yaitu disebut Map Threat to Security Guide. Item-itemnya yaitu kerahasiaan dan integritas. Tujuannya untuk menghubungkan ancaman dengan solusi yang terukur. Setelah kita petakan, kemudian kita lakukan classify requirement.
yaitu mencakup teknikal, prosedural, dan organisasional. Teknikal yaitu kebutuhan teknis, contohnya implementasi 2FA. Kemudian prosedural, yaitu prosedur operasional, contoh kita lakukan audit bulanan. Kemudian organisasional, yaitu kebijakan, contohnya pelatihan keamanan. Tujuan dari klasifi ini yaitu untuk mengkategorikan kebutuhan untuk memudahkan implementasinya. Setelah kita klasifikasikan, kemudian kita bahas dokumen SRS-nya. SRS yaitu sistem harus memblokir IP setelah misalnya 3 kali gagal login. SRS ini singkatan dari Software Requirement Specification. Contoh dokumennya yaitu sistem harus memblokir IP setelah 3 kali login gagal. Parameternya yaitu waktu blokir dibatasi 30 menit. Tujuannya untuk membuat kebutuhan yang tepat yang dapat diuji dan divalidasi. Setelah kita bentuk dokumennya, kemudian kita lanjutkan ke deploy control yang terdiri dari 2FA atau encryption, kemudian input validation, dan logging. Penjelasannya 2FA yaitu autentifikasi 2 faktor, tentunya melalui OTP via SMS. Kemudian input validasi, yaitu filter input, contoh waitlist karakter. Kemudian logging, yaitu pencatatan aktivitas, contohnya log akses admin. Tujuannya implementasi solusi keamanan secara teknis. Setelah deploy control, dilanjutkan dengan penetration testing, yaitu tes keamanan, misalnya melalui OWASP, dan simulasi serangan, misalnya melalui Metasploit. Penjelasannya yaitu OWASP ini untuk mengetes celah keamanan web, dan untuk Metasploit simulasi serangan, contoh eksploitasi vulnerability. Contoh tes, kita coba SQL injection pada form login. Tujuannya untuk memvalidasi efektivitas kontrol. Setelah penetration testing, kemudian ke fase audit. Ini jika gagal, maka akan kembali ke deploy control lagi. Kita lakukan analisa lagi, tapi selanjutnya kita lakukan produktivitasnya atau produksinya, misalnya kita lanjutkan ke pengerjaan sistemnya atau pengerjaan softwarenya, sehingga software atau sistem yang kita bikin ini, yang kita buat ini menjadi sistem yang aman ke depannya. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Tito. Baik, terima kasih Mas Tommy. Untuk desain arsitektur keamanan, saya akan bahas. Yang ini yang akan saya bahas ini ada 3. Yang pertama ada dari sisi front end, back end, dan monitoring. Kita bahas dari front end dulu, yaitu validasi input real time. Validasi ini itu jadi di mana validasi ini berlangsung ketika ngecek input dari user itu langsung saat mereka mengetik tanpa menunggu formnya itu dikirim. Biasanya dipakai form login, register, atau input. Contoh kasusnya, kasus sederhananya itu, jadi di form itu nanti ada email, password, dan nomor HP, dan lain-lain. Dan feedback langsungnya itu kayak langsung validasi email atau password minimal berapa, karakter, terus nomor handphone harus angka aja, jadi udah ada validasinya. Lalu cookie dengan flag HTTP only and secure ini, jadi saya jelasin dulu. Cookie itu adalah data kecil yang otomatis tersimpan ya, kayak history ya. Kalau orang mau setelah habis browsing itu, jadi dia ada cookie yang tersimpan. Dan fungsi flag HTTP only dan secure ini
HTTP only ini kalau cookie dikasih flag ini, cookie-nya itu nggak bisa diakses lewat JS ya, JavaScript, dokumen.cookie. Artinya hacker itu nggak bisa nyolong cookie-nya orang ini menggunakan serangan XSS atau cross-site scripting. Jadi ya udah pasti aman. Lalu next-nya di backend ini ada enkripsi database AES-256. Untuk AES sendiri itu singkatan dari Advanced Encryption Security, itu standar, yaitu adalah standar security yang udah dipakai mungkin di banyak negara di apa namanya, di dunia coding modern ya. Jadi untuk mengamankan password. Dan 256 itu apa sih? 256 itu adalah panjangnya enkripsi. Jadi kalau misalnya kalian punya data rahasia atau enggak password, itu nanti diacak sama si sistemnya AES-256 ini menjadi data acak yang panjang bitnya itu 256. Jadi hacker tuh kalau mau ngebobol itu dia akan enkripsinya lama dan panjang berdasarkan panjang bitnya itu. Lalu API rate limiting untuk mitigasi DDoS ini juga nggak kalah penting. Kenapa? Karena API-nya itu nanti akan dilimit untuk ngehitnya ya, atau penggunaannya. Jadi untuk tujuannya itu apa sih ya? Tentunya untuk apa namanya, menghindari brute force kayak yang tadi udah Mas Tommy jelaskan di sebelumnya, dan juga untuk menghindari server down karena banyak bot ya, kayak bot iseng yang coba akses gitu, atau enggak hacker yang coba bobol. Dan untuk di monitoringnya sendiri ya udah seperti yang tadi Mas Tommy jelaskan, menggunakan software seperti OWASP Zap untuk melihat celahnya. Dan lanjut kita ke table yang bawah, yang ancaman ini yang tadi yang saya udah jelaskan. Ancamannya itu brute force login, dan kebutuhan keamanannya udah pasti di autentifikasinya harus diperkuat, dan kontrol yang akan kami terapkan adalah two factor autentifikasi atau 2FA plus logout. Jadi apabila kita batasi di 3 kali login, apabila gagal akan kekunci. Lalu ancaman berikutnya adalah SQL injection, itu yang hacker biasanya menyelipkan script di website itu untuk mencuri data. Jadi kebutuhan keamanannya itu udah pasti validasi input untuk memfilter lagi file apa atau script apa yang masuk. Apabila mengancam akan langsung di reject. Jadi ya kita untuk kontrol yang diterapkan itu whitelist input plus prepare statement. Dan ancaman terakhir yang ketiga adalah data breach atau kebocoran data. Kebutuhan keamanannya ya tentunya enkripsi, datanya kita enkripsi seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk kontrolnya kita menggunakan AES-256 plus SSL atau TSL. Oke, next. Di implementasi dan timeline, ini yang kita planning. Untuk tahap pertama itu identifikasi ancaman, durasinya sekitar 2 minggu, menggunakan tool Stride, itu brainstorming. Dan output yang akan dihasilkan itu dokumen dan ancaman juga asetnya. Apa saja yang perlu kita identifikasi. Lalu tahapan selanjutnya adalah perancangan solusi, itu durasinya 3 minggu. Kita menggunakan Microsoft Threat Modeler. Outputnya adalah spesifikasi kebutuhan SRS. Lalu next, tahap yang selanjutnya apabila sudah selesai, implementasi kontrol. Itu durasinya 4 minggu. Kita menggunakan OWASP Zap, Metasploit, sistem dengan fitur keamanan yang tadi saya sudah jelaskan. Dan yang terakhir, kita akan validasi dan penetration test. Itu 1 minggu. Kita menggunakan Kali Linux. Outputnya adalah laporan, celah, dan rekomendasi. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Retno. Silakan. Ya, terima kasih Mas Tito. Saya akan menjelaskan evaluasi dan hasil. Sebelumnya sebagai indikator keberhasilan, kita mencatat 3 pencapaian utama, yaitu yang pertama, terjadi penurunan serangan brute force
sebesar 90% dari sebelumnya rata-rata 100 menjadi hanya 10 percobaan per hari berkat peningkatan mekanisme proteksi autentikasi. Lalu yang kedua, sistem telah mencapai 95% kepatuhan terhadap standar PCI DSS yang mencerminkan keseriusan kami dalam menjaga keamanan data dan memenuhi regulasi industri. Lalu yang ketiga, tingkat kematangan keamanan informasi meningkat dari level 2 ke level 4 berdasarkan standar ISO atau AIC 27001 menunjukkan lompatan signifikan dalam kesiapan, konsistensi, dan efektivitas pengelolaan risiko keamanan. Lalu untuk keterbatasannya, kami juga mencatat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, implementasi solusi ini sangat bergantung pada tingkat keterlibatan stakeholder, sehingga koordinasi lintas pihak menjadi faktor penentu keberhasilan. Lalu yang kedua, terdapat kebutuhan pelatihan internal terkait framework STOR agar seluruh anggota tim memiliki pemahaman yang sama dan mampu menerapkannya secara optimal dalam operasional sehari-hari. Ya, lalu di sini ada lampirannya. Sebagai bagian dari lampiran dokumen SRS, kami mendefinisikan beberapa kebutuhan fungsional utama. Contohnya, sistem harus mampu memblokir IP secara otomatis setelah 3 kali percobaan login yang gagal, sebagai langkah mitigasi terhadap serangan brute force. Selain itu, seluruh input pengguna wajib divalidasi menggunakan regex whitelist, guna memastikan hanya data yang sesuai standar yang diterima sistem, sekaligus mencegah potensi serangan seperti SQL injection atau XSS. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas mengenai topik ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Dari kami anggota kelompok 3, dengan anggota kelompok Tito Rahmaditya dan Yosef Puji Rohaman, lalu saya sendiri, Retno Putri Cahyani, dan Mbak Hadijah Halda, lalu dengan Mas Tommy Elisa. Ya, sekian, terima kasih.